tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, 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 tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu, oh bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku.
see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place. Set us free, set us free. I see a revival starring as we pray and sing. We're all on we're all on Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Para sahabat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berharap Anda dan saya baik-baik saja. Dan di kesempatan ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, juga menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih. Engkau sudah menuntun kami di sepanjang perjalanan khusus di hari ini. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan. Kami mensyukuri setiap hasil yang didapatkan. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan target kami, membuat kami sedikit kecewa. Namun kami tetap mau belajar bersyukur karena kami percaya semua yang terjadi dapat memberikan kepada kami hikmah. Dan karena itu ya Tuhan, dalam rasa syukur di saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami untuk bertumbuh sebagai orang percaya yang berpengertian, orang percaya yang menapaki hari-hari kehidupan berdasarkan firman. Firman itulah yang membentuk kami menjadi pribadi yang bijaksana. Karena itu mari bukakan hati kami dan tuntun kami dalam perenungan sabda di saat ini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan kepada kita satu ayat. Satu ayat saja. Diambil dari Amsal pasal 18 ayatnya yang kedua. Begini bunyinya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Sekali lagi, orang bebal
tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah, saudara-saudara, orang bebal itu adalah orang yang kurang pengertian, orang yang sulit membuka pikiran, menangkap makna. Orang bebal adalah orang yang tidak suka dengan nasihat. Padahal saudara-saudara, dalam hidup ini kita butuh nasihat. Dalam hidup ini kita butuh pengertian. Hanya ketika kita memiliki pengertian, kita dapat menyikapi realitas kehidupan dengan baik. Kita mampu mengambil keputusan-keputusan dan bersikap dengan bijaksana. Orang yang beriman haruslah tumbuh sebagai orang yang berpengertian. Fides quaerens intellectum. Iman yang mencari pengertian. Tentu bukan hanya pengertian tentang siapa Allah itu. Bukan hanya ketika kita bisa menjelaskan siapa Allah dengan pikiran-pikiran yang sistematik. Lalu di situ kita disebut sebagai orang yang berpengertian. Bukan itu. Pengertian di sini punya makna yang sangat dalam. Kita tidak sekedar tahu tentang Tuhan, kita tidak sekedar tahu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan, tetapi apa yang kita tahu itu menjadi bagian yang membentuk hidup kita. Kebenaran tentang Tuhan yang kita mengerti itu kemudian menjadi petunjuk dan jalan bagi kita ketika kita menapak dalam dunia ini. Nah, karena itu saudara-saudara, orang yang berpengertian di sini bukan hanya orang yang punya intelektualitas tinggi. Orang yang berpengertian di sini tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang menyerahkan hidupnya seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan dan membiarkan Tuhan menuntunnya dalam lika-liku kehidupan, bahkan dalam persoalan-persoalan pelik yang dihadapi. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika berhadapan dengan persoalan, orang beriman yang berpengertian akan melakukan introspeksi, akan melakukan refleksi, akan terus bertanya dan mencari jawab, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa maksud baik Tuhan di balik semua ini? Dan dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Nah, saudara-saudara, beda orang berpengertian dengan orang bebal. Orang bebal itu dia tidak suka dengan pengertian. Dia tidak suka dengan hikmat. Dia tidak suka dengan nasihat. Ketika dia punya masalah, ketika dia dihimpit oleh pergumulan-pergumulan yang berat, dia hanya tahu membeberkan isi hatinya. Dia hanya tahu curhat. Dia hanya tahu mengetik status di media sosial. Apa yang gak perlu orang tahu, dia sampaikan itu sehingga dunia pun tahu. Padahal itu masalah pribadi, bukan konsumsi publik. Alhasil, saudara-saudara, orang bebal itu tidak bertumbuh dalam persoalan. Orang bebal itu justru membuat dirinya terus-menerus dihimpit oleh kesulitan. Karena orang bebal
tidak suka dengan nasihat, tidak suka dengan firman. Saudara-saudara, mari kita cek kehidupan kita. Selama ini mungkin Anda dan saya suka curhat. Bagus, tapi tentu kita curhat kepada orang yang tepat. Orang-orang yang kita tahu, kita yakini bisa menolong kita. Kita nggak perlu curhat di media sosial, menjadikan masalah pribadi sebagai konsumsi publik. Nggak perlu. Biarlah kita curhat kepada Tuhan, dan kita curhat juga kepada orang yang kita percaya dapat menolong kita. Dan di dalam pergumulan hidup itu, kita terus melakukan introspeksi supaya masalah, tantangan, pergumulan justru menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita pribadi yang berpengertian, bukan menjadi pribadi yang bebal. Tuhan memberkati kita. Amin. Para sahabat, mari kita berpadu hati dalam doa. Kita bawa seluruh pergumulan kita. Kita curhat-curhat kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga buka hati untuk menerima pengertian dari Tuhan, sehingga kita dapat menyikapi berbagai pergumulan dengan penuh kebijaksanaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya tumbuh menjadi orang yang berpengertian, bukan menjadi orang bebal. Biarlah firman-Mu ini kami hayati, dan Roh Tuhan membentuk kami supaya kami menjadi orang-orang yang berpengertian, orang-orang yang berhikmat. Ajari kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan tuntunlah langkah hidup kami seturut dengan firman. Saat ini juga Tuhan, kami mau mendoakan pergumulan-pergumulan pribadi kami. Engkau tahu Tuhan, masing-masing kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, Tuhan Engkau mengetahui. Biarlah Engkau tambahkan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami dapat merespon persoalan-persoalan yang ada sesuai dengan iman percaya kami kepadamu. Kami berdoa juga saat ini untuk setiap kekasih yang mungkin sedang mendambakan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap mereka. Anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran seorang pasangan dalam kehidupan, Tuhan juga berikan pasangan yang tepat, yang seiman bagi mereka. Kami juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami yang sedang ada dalam proses studi dimanapun Tuhan memberkati. Khususnya kami ingin berdoa bagi kampus kami, Universitas Kristen Maranatha. Tuhan berkati supaya kampus ini terus bertumbuh, menjadi kampus yang maju, kampus yang menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi berkat bagi masyarakat. Kami juga berdoa ya Allah untuk para pimpinan yang ada di rektorat, di dekanat, di unit-unit yang ada. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat menunaikan tugas dengan baik. Demikian juga dengan seluruh dosen, tenaga kependidikan, bahkan mahasiswa-mahasiswi kami. Tuhan memberkati setiap mereka. Para alumni dimanapun mereka berada, Tuhan tuntun mereka dalam setiap upaya karya yang mereka lakukan. Tuhan berkati supaya mereka sungguh-sungguh menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami di pusat, di daerah. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang berpengertian, bukan pemimpin-pemimpin yang bebal. Dan karena itu mereka akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati program-program yang baik yang sedang mereka lakukan, dan khususnya suasana yang mulai kami rasakan, kompetisi menyongsong pemilihan umum tahun 2024, kami memohon supaya semua dapat berjalan dengan baik.
Berikan pengertian kepada seluruh masyarakat supaya dapat mengikuti proses ini dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap orang yang hari ini mengikuti ibadat bersama, doa bersama. Tuhan dengarkan doa-doa kami dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai bertemu kembali dalam doa bersama berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, kecintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, kecintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control.